Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari tahsin pada juz 26. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Perhatikan surat Al-Ahqaf ayat yang pertama. Di sini ada dua huruf potong, huruf muqatta'ah. Cara bacanya harus diurai. Ha 2 ketukan, mim 6 ketukan. Hamim. Berikutnya pada ayat yang ketiga, di sini cara berhentinya mim yang fathatain menjadi fathah, dengungkan dulu, kemudian kita panjangkan 2 ketukan karena ini merupakan mad iwad. Wa ajalim musamma. Berikutnya surat Al-Ahqaf ayat yang keempat. Perhatikan, di sini ada bacaan khusus yang bernama ibdal. Perhatikan, ibdal itu terletak pada huruf hamzah ini. Jadi cara bacanya di sini ada 2. Kalau seandainya sahabat Al-Quran tidak berhenti pada waqaf shad lam dan kita melanjutkan bacaan, maka ta yang kasroh gabung kepada huruf sukun ini. Am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Itu cara baca pertama kalau digabung. Cara baca kedua kita berhenti di sini pada tanda waqaf shad lam. Am lahum syirkun fis samawat. Cara mulai bacaan maka harus ada ibdal. Ibdal itu menjadikan mad badal. Di sini hamzah harus kasroh, kemudian huruf hamzah yang sukun kita ganti dengan huruf ya. Ituni, panjang 2 ketukan. Ituni bi kitab. Boleh dipilih di antara 2 cara baca ini. Berikutnya surat Al-Ahqaf ayat yang ke-17. Perhatikan, di sini kalau berhenti maka huruf qaf disukunkan, tunggu 2 ketukan baru dipantulkan. Inna wa'dallahi haqq. Kenapa pantulannya terlambat? Karena huruf qalqalanya pakai tasydid. Berikutnya ayat 18. Kalau berhenti di sini, berikan dulu hukum bacaan ikhfa, dengungkan dulu setelah samar, baru diberikan vokal huruf sin. Minal jinni wal ins. Berikutnya surat Al-Ahqaf ayat 33. Ini adalah huruf ya, jadi bacanya sebagaimana biasa, gabung kepada huruf lam sukun. Ayyuhyiyal mauta. Berikutnya surat Muhammad ayat yang keempat. Perhatikan di sini ada titik 3 2 buah, waqaf mu'anaqah. Pilih salah satu. Kalau kita pilih yang pertama, berarti yang kedua kita melanjutkan saja. Coba kita pilih yang pertama. Hatta tad'al harbu awzaraha. Di sini kita lanjut. Dzalika walau yasha'ullah. Tapi kalau kita pilih yang kedua, maka di sini kita lanjut. Hatta tad'al harbu awzaraha dzalik walau yasha'ullah. Intinya pilih salah satu. Berikutnya di sini bulat lingkaran sifir mustadir, menghilangkan tanda panjang ketika kita melanjutkan dan berhenti. Maka di sini waw dibaca pendek. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Liyabluwa ba'dakum. Berikutnya surat Muhammad ayat 13. Kalau berhenti di sini kaf disukunkan, berikan bunyi vokalnya. Kebetulan di sini ada 2 huruf hamas, huruf ta dan huruf kaf. Maka kedua-duanya dibunyikan sifat hamasnya. Ada bunyi nafas atau bunyi angin.
akhrajat, akhrajat, jat, itu namanya sifat hamas pada huruf ta dan huruf kaf. Akhrajat, akhrajat. Berikutnya surat Muhammad ayat ke-20. Di sini kalau kita berhenti berikan sifat pada huruf ta ini. Jangan sampai tidak dibunyikan. Di sini ada sifat hamas, bunyi angin atau bunyi nafas. Minal maut. Jadi bunyi itu adalah sifat hamas pada huruf ta. Tidak boleh minal maut. Nah, kalau tanpa hamas itu kurang tepat. Minal maut. Berikutnya ayat 21, kalau berhenti di sini ra disukunkan, berikan bunyi vokal. Fa idza azamal amr. Azamal amr. Ada bunyi vokal dari huruf ra. Berikutnya ayat 26, sama dengan sebelumnya, ra disukunkan, berikan bunyi vokal. Fi ba'dil amr. Berikutnya surat Muhammad ayat 31. Ada lagi bulat lingkaran, maka waw dibaca pendek. Sifir mustadir. Wa nabluwa akhbarakum. Berikutnya ayat 32, di sini ada mad lazim mutsaqqal kalimi, panjangkan shin 6 ketukan, baru tasydid pada huruf qaf. Wa syaqqur rasul, dipanjangkan dulu baru ditasydidkan. Berikutnya ayat 35, kalau berhenti di sini lam juga diberikan bunyi vokal. Wa tad'u ila salam, ila salam, ila salam. Berikutnya ayat 36, waw juga disukunkan, berikan juga bunyi vokal. La'ibu walahu, 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 la'ibu walahu. Berikutnya ayat 25, kalau berhenti mim disukunkan, berikan bunyi vokal. Bi ghairi ilm, bi ghairi ilm. Berikutnya ayat ke-27. Ingat rumus yang tadi, setiap qaf yang tasydid atau huruf qalqalah, cara berhentinya disukunkan, kemudian tunggu 2 ketukan baru dipantulkan. Bil haqq. Berikutnya surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Di sini ada bacaan khusus yang bernama naqal. Naqal itu artinya perpindahan harokat. Asal katanya di sini adalah bi'sal ismu. Sedangkan di sini huruf lamnya sukun. Tapi karena ada naqal, lam yang sukun berubah menjadi lam yang kasroh. Karena huruf hamzah sebelumnya berharokat kasroh, dipindahkan barisnya atau harokat ke huruf lam sukun. Itu namanya naqal, perpindahan harokat. I menjadi li, sehingga di sini dibaca bi salismul fusuqu. Dari awalnya bi sal is menjadi bi salis, bukan bi sais tapi bi salis, lis. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Berikutnya surat Al-Hujurat ayat 12. Kalau berhenti di sini, nun yang tasydid disukunkan, kemudian kita dengungkan 2 harokat atau 2 ketukan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Berikutnya surat Qaf ayat yang pertama. Di sini huruf potong harus diurai ke bentuk asli. Panjang dari Qaf ini 6 ketukan atau 6 harokat. Qaf. Berikutnya surat Qaf ayat ke-26. Di sini ada nun kecil di bawah hamzah wasal. Cara bacanya ada 2. Yang pertama kita potong saja dengan ayat sebelumnya. Murib. Cara mulai bacaan abaikan nun kecil yang kita baca hamzah wasal. Jadi hamzah wasal ini menjadi huruf pertama yang kita baca. Karena dia pola alif lam, maka dibaca a. Alladzi. Cara baca kedua kita gabung.
Cara gabungnya nun kecil yang kita pakai hamzah wasal dibuang, nun kecil baris di bawah. Bin menjadi bi. Jadi tanwin kita ringkas. Muribinilladzi, muribinilladzi. Itu dua cara baca yang bisa dipilih salah satu. Berikutnya masih surat Qaf ayat ke-34. Ada lagi di sini nun kecil atau nun wiqayah di bawah hamzah wasal. Cara baca pertama kita potong. Wajaa biqalbim munib. Cara mulai bacaan, abaikan nun kecil, huruf hamzah wasal menjadi huruf pertama yang kita baca. Karena polanya tidak alif lam, maka harus melihat kepada huruf ketiga. Dihitung dari hamzah wasal. 1, 2, 3. Patokannya huruf kha. Kalau kha-nya itu fathah atau kasra, maka di sini i. Tapi kalau seandainya kha-nya dhamma, maka di sini u. Perhatikan di sini dhamma berarti u. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha. Cara baca pertama munib, udkhuluha. Cara baca kedua kita gabung. Maka ketika digabung, abaikan hamzah wasal nun kecil yang kita baca. Harokat kasrah, diringkas tanwinnya. Munibin menjadi munibi. Munibin idkhuluha. Bisa dipilih di antara dua cara baca ini. Berikutnya yang terakhir, surat Qaf ayat yang ke-42. Ingat ini banyak muncul di Quran. Cara berhentinya sukunkan, tunggu dua ketukan baru dipantulkan. Bil haqq. Jadi sahabat Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ketika bertadarus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.